Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Yulianti. Saya dari Pendidikan Matematika semester 6 di salah satu Universitas Sukabumi, yaitu Universitas Muhammadiyah Kota Sukabumi. Di sini saya akan menganalisis data terhadap kasus COVID-19 atau yang sering kita sebut dengan corona. Sebelum saya menjelaskan datanya, di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu COVID. COVID adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. Penyakit ini disebabkan oleh gangguan ringan pada sistem pernafasan yang mengakibatkan infeksinya paru-paru serta mengakibatkan kematian. Nah, infeksi virus corona tersebut pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Nah, di sini pun ada beberapa tahap. Yang pertama tujuannya tuh analisis regresi linear sederhana digunakan untuk menguji pengaruh satu variabel bebas terhadap variabel terikat. Yang kedua, syarat uji regresi linear sederhana ada dua. Apa aja? Yang pertama, valid dan reliable. Yang kedua, normal dan linear. Nah, ada dasar pengambilan keputusan, yaitu pengambilan keputusan dalam uji regresi linear sederhana dapat mengacu pada dua hal. Di sini pun ada membandingkan nilai signifikansi dengan nilai probabilitas 0,05. Ada dua juga, apa aja itu? Yang pertama, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Yang kedua, jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Nah, di sini ada membandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Jika nilai T hitung lebih dari T tabel, artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Jika nilai T hitung kurang dari T tabel, artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang untuk mengolah datanya. Nih, ini adalah data positif, meninggal, sama sembuh. Di sini saya mengambil data dari berbagai tanggal. Langkah kedua yaitu kalian buka aplikasi SPSS-nya. Nah, di sini kan ada data view sama variable view. Nah, kita klik variable view. Di sini kan ada name itu kita kasih variabel X, dan kolom kedua kita kasih variabel Y. Nah, buat label itu yang akan diujikan data terlebih dahulu dengan data sembuh. Nah, setelah itu kita klik data. Jadi hasilnya seperti ini. Data X sama data Y kita ambil dari data positif. Kita blok data positif. Kita copy, lalu kita pindahkan ke SPSS. Nih, kita paste. Nah, data Y itu kan data sembuh, maka kita blok data sembuh ini. Caranya sama, kita blok, kita kopikan, lalu kita pindahkan ke data Y ini di aplikasi SPSS. Nah, setelah itu di sini kan ada analis, ya kan? Kita klik analis, lalu kita pilih regression. Di sini ada beberapa pilihan, maka kita pilih linear. Ini kan ada dependen pertama sama kedua. Yang pertama itu kita isi buat data positif. Yang kedua ini kita isi data buat sembuh. Lalu kita oke. Dari data positif sama sembuh buat kasus COVID-19 atau corona. Nah, di sini saya akan menjelaskan lewat PowerPoint. Nah, yang pertama itu kan variable entered atau removed itu kan output bagian pertama dari data di atas menjelaskan tentang variabel yang dimasukkan serta metode yang digunakan. Dalam hal variabel yang dimasukkan adalah variabel positif sebagai variabel independen dan sembuh
sebagai variabel dependen dan metode yang digunakan dalam metode enter. Nah, selanjutnya itu ada model summary. Kan tabel di atas menunjukkan jumlah bernilai korelasi hubungan R yaitu sebesar 0,390. Dari data tersebut diperoleh koefisien determinasi R square-nya yaitu sebesar 0,102. Sehingga dari data di atas menunjukkan pengaruh variabel bebas bernilai positif dan variabel terikat menyatakan sembuh. Selanjutnya di sini ada data ANOVA. Nah, data ANOVA ini hasil data di atas bahwa nilai F hitung itu dia bernilai 0,044 dengan signifikansi 0,99. Nah, selanjutnya yaitu ada data koefisien, yaitu di sini ada variabel Y di mana A tambah BX sama dengan A-nya itu kan 0,01. Kita ambil dari data konstanta 1,01 101,607 kita ambil dari data konstanta. BX nya apa? BX nya itu kita ambil dari data sembuh ini. Persamaan tersebut dapat diterjemahkan konstanta sebesar 1,0,607 mengandung arti bahwa nilai koefisien variabel sembuh adalah 101,607. Sedangkan koefisien regresi X sebesar 2,158 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai positif, maka nilai sembuh bertambah sebesar segini. Lalu koefisien regresi tersebut bernilai positif sehingga dapat dikatakan bahwa arah berpengaruh variabel X terhadap Y adalah positif. Jadi data ini itu bernilai positif dan sembuh. Nah, adapun kesimpulan dari data positif sama sembuh itu terhadap kasus COVID-19 atau corona, sehingga dari data tersebut menyatakan bahwa diperoleh nilai signifikansi 2,158 lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan variabel positif X berpengaruh kepada variabel sembuh Y. Nah, berdasarkan nilai T, diketahui nilai T hitungnya tuh tadi 1,745 kurang dari T tabel 2,187, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel positif X berpengaruh terhadap variabel sembuh Y. Nah, di sini ada catatannya. A per 2 dibagi N kurangi K kurangi 1. Nah, ini itu 0,05 dibagi 2. N-nya itu apa sih? N-nya itu data, jumlah data. Nah, jumlah data saya itu 20. Maka K-nya dikurangi 1 dikurangi 1. Maka dapat dilihat hasilnya itu 2,0101. Nah, selanjutnya di sini pun ada kurva dari data positif sampai data sembuh. Nah, di sini ada T hitung, T tabel, area berpengaruh. Ini T tabel buat yang negatif, ini T tabel yang buat positif. Maaf. Nah, buat yang positif. Selanjutnya, tadi kan menjelaskan tentang output data positif sampai sembuh. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang data output data positif sampai meninggal. Caranya sama, kalian masuk ke Excel, lalu kalian pindahkan data dari Excel ke SPSS, maka akan didapat hasil seperti ini. Langkah-langkahnya sama seperti yang pertama. Nah, ini itu ada variabel insert sama removed, sama kayak data yang sebelumnya. Nah, tabel di atas menjelaskan tentang variabel yang dimasukkan serta metode yang digunakan. Dalam hal variabel yang dimasukkan adalah variabel positif karena virus dan variabel kematian akibat terkena virus COVID-19 atau COVID-19 yang sering kita sebut dengan corona. Nah,
Yang kedua juga sama, ada model summary. Nah, tabel di atas menjelaskan besarnya nilai korelasi atau hubungan R, yaitu sebesar 0,715. Dari data tersebut terdapat nilai determinasi R square sebesar 0,484. Nah, ini R square-nya yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas positif terhadap variabel terikat meninggal. Selanjutnya yaitu ANOVA. Dari data ANOVA tersebut diketahui bahwa nilai F hitungnya tuh 18,819 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000, itu artinya kurang dari 0,05. Sehingga model regresi ini untuk memprediksi variabel meninggal, atau dengan kata lain dengan berpengaruh variabel positif X terhadap variabel meninggal Y. Selanjutnya ada data koefisien, yaitu sama kayak data positif sembuh. Nah, ini ada A plus BX. A nya apa? A nya data yang diambil dari konstanta, yang BX ini diambil dari data meninggal. Nah, persamaan tersebut dapat diterjemahkan konstanta sebesar 59,866 mengandung arti bahwa nilai konstanta variabel sembuh adalah 59,866. Question dari si X sebesar 4,796 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai positif, maka nilai sembuh bertambah sebesar 4,796. Koefisien regresi tersebut bernilai positif sehingga dapat dikatakan bahwa arah berpengaruh variabel X terhadap Y adalah positif. Nah, selanjutnya adapun kurva data positif sampai meninggal. Di sini ada T tabel kanan sama T tabel kiri. T tabel kanan dia bernilai positif, T tabel kiri dia bernilai negatif. Di sini ada T hitung. Ini area berpengaruh. Nah, di sini adapun kesimpulannya yaitu berdasarkan nilai signifikansi dari tabel koefisien diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000. Itu artinya bahwa 0,000 tersebut kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel positif X berpengaruh terhadap variabel meninggal Y. Berdasarkan nilai T, diketahui nilai T hitungnya itu sebesar 4,388. Itu artinya lebih besar dari T tabel 2,101, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel positif X berpengaruh terhadap variabel meninggal Y. Dengan catatan cara mencari T tabelnya itu sama kayak tadi. Nah, ini adalah hasil nilai T tabelnya. Nah, cukup sekian penjelasan mengenai menganalisis data COVID-19 atau corona. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.